Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita bisa hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Dan tentunya ketika kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, tetapi sesungguhnya itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada kita. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu adalah berkat dari pertolongan Allah, maka tentu jangan sampai kita merasa tinggi hati atau sombong ketika melihat saudara yang lain tidak mendapatkan apa yang seperti kita dapatkan. Kadang-kadang kita merasa kita ini lebih alim, lebih soleh dan sebagainya, tetapi perlu diketahui bahwa sesungguhnya itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka kita mengikuti teladan dari para nabi dan para sahabat. Maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dari Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin wa supportal mu'minin rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu bulan haram. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddadahis syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusihim. Sesungguhnya Allah ketika akan menciptakan langit dan bumi ini, jadi ketika Allah akan menciptakan langit dan bumi ini, sudah ditetapkan jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum, dari ke-12 bulan itu ada 4 yang diharamkan oleh Allah. Jadi ada 4 bulan haram. Jadi haram ini punya beberapa pengertian. Seperti perbuatan membunuh, minum minuman keras, perbuatan dosa, itu memang hukumnya haram. Tetapi menurut surat At-Taubah ayat 36 ini, haram adalah yang dimuliakan. Seperti kalau kita umrah atau haji, datang ke Masjidil Haram, ke masjid yang dimuliakan. Ada juga Sahrum Haram, bulan yang dimuliakan. Nah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan di dalamnya yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah. Di sini tidak disebutkan nama bulannya, tetapi dalam hadis disebutkan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Salah seorang sahabat Nabi yang didoakan Nabi itu menjadi ahli tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas.
Beliau memberikan penafsiran, barang siapa yang berada di dalam bulan haram, apabila dia beribadah, berbuat amal kebaikan, maka amal ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya berlipat-lipat. Sebaliknya, apabila dia melakukan perbuatan dosa di bulan haram, maka sanksi dari dosa itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka mumpung kita ini berada di bulan haram, kita ingat di lanjutan ayat itu ada yang berbunyi fala tadzlimu fihinna anfusihim, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Artinya kita jangan sampai lalai, jangan sampai berbuat kesalahan di dalam bulan-bulan haram. Nah, makanya kalau kenapa kita berada di kompleks Masjidil Haram itu banyak larangannya, termasuk tidak boleh membunuh hewan kayak nyamuk, semut dan sebagainya. Makanya kalau bagi jamaah haji atau umrah yang terlanjur melakukan larangan itu harus membayar denda yang dinamakan dengan dam. Nah, itulah kenapa konsekuensinya kalau kita berada di tanah haram, di kompleks Masjidil Haram atau berada di bulan yang haram, banyak sekali konsekuensi yang harus kita ketahui. Demikian ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, sebagai mukadimah pada pertemuan kita malam hari ini. Sesuai dengan judul tema yang sudah disebarkan oleh panitia, kita akan mengambil faedah atau pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan kita ini mengambil suri tauladan, tidak hanya dari Nabi Muhammad SAW, tetapi kita juga harus mengambil suri tauladan itu dari Nabi Ibrahim. Sebagaimana ketika Allah berfirman di surat Al-Muntahamah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim hanifa. Sesungguhnya pada diri Ibrahim itu terdapat suri tauladan untukmu. Ya. Siapakah mereka? Yaitu Ibrahim dan keluarganya. Nah, Nabi Muhammad pun juga mengikuti suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita ini akan segera memasuki masa-masa peringatan Idul Adha, kemudian dan rangkaian-rangkaian ibadah yang di dalamnya, sehingga sekarang banyak sekali marak pembahasan tentang bagaimana kita ini mengikuti perjalanan hidup dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sering kita dengar dulu ketika mungkin zaman kita masih sekolah, ketika guru agama itu menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim itu melawan berhala, ya. Berhala-berhala dihancurkan, lalu kemudian kapak dari berhala itu akhirnya digantung kepada berhala yang besar, sehingga akhirnya seakan-akan berhala yang besar itu menghancurkan kapak yang kecil. Dan ternyata itu adalah untuk menyadarkan ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar, di mana beliau ini bertugas sebagai penjaga berhala di kerajaan Raja Namrud. Dan percakapan Nabi Ibrahim itu ketika mengingatkan ayahnya, ya, diabadikan oleh Allah di surat Maryam ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Dan ingatlah ketika dia Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Di sini Nabi Ibrahim ingin menegakkan tauhid. Nabi Ibrahim ingin menegakkan esensi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang harus disembah oleh hambanya. Dan tentunya ketika Nabi Ibrahim ini menegakkan kalimat tauhid, banyak sekali pertentangan-pertentangan, sehingga akhirnya dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran. Mungkin kita juga sebagai seorang yang mengikuti langkah Nabi Ibrahim menegakkan tauhid, kita pun juga sering mendapatkan konsekuensi
dari apa? Tindakan kita. Maka dari surat Maryam ayat 42 ini tentang percakapan Nabi Ibrahim dan ayahnya tadi, kita mengambil beberapa faedah atau pelajaran. Yang pertama yaitu orang beriman itu pasti punya musuh, Pak. Makanya begitu juga dengan para nabi dan rasul, mereka juga punya musuh. Kenapa kok kita harus memahami poin ini? Ya supaya kita jangan kaget aja. Kadang-kadang kita ini sebagai takmir ya, kadang-kadang takmir mushola atau masjid. Musuh itu ada aja, mungkin di sekitar kita, ya. Mungkin di samping kanan kiri, atau mungkin juga dari orang yang jauh. Karena namanya orang berbuat kebaikan, itu pasti sudah diciptakan musuh. Dan musuh ini memang sudah sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh untuk mereka setan dari golongan jin dan manusia. Jadi para nabi dan para rasul itu dibuatkan musuh oleh Allah dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, kalau kita misalnya sudah mengetahui poin ini, maka kita jangan kaget. Kalau kita ini berbuat baik, kok malah banyak yang merespon dengan ketidakbaikan. Ketika kita berniat baik, kok malah banyak yang mencurigai. Kita kan pada dasarnya itu kan kalau ibadah kepingin tenang, khusyuk, ya, tidak ada yang ganggu, terus kemudian nggak ada yang ngerecoki, gitu ya. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena memang Allah sudah menetapkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Bahwasannya setiap manusia itu sudah diciptakan musuh oleh Allah, baik dari golongan setan, dari kalangan jin dan manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan ini Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada kita. Innal mu'min bainal kamsi syada'id. Orang beriman itu musuhnya ada 5. Siapakah mereka? Yang pertama, mukmin yasuduhum, yaitu mukmin yang punya rasa hasad. Hasad itu rasa dengki dalam hati, Pak. Jadi kalau misalnya kita ingin selamat dari hasad orang lain, tidak mungkin. Karena memang sudah menjadi ketetapan Allah. Kenapa? Karena sudah ditetapkan, pasti di antara pergaulan manusia itu ada yang hasad. Makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah yang pertama adalah mukmin yang hasad, yang jiwanya penuh dengan rasa benci, ya, dan bencinya itu kepada orang-orang beriman. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Yang kedua adalah, ya, kata Rasulullah, musuh orang mukmin yang kedua adalah munafik yubghiduhum, yaitu orang-orang munafik yang membencimu setiap saat, setiap waktu. Nah, kadang-kadang orang munafik itu levelnya kalau di neraka itu lebih tinggi dibanding orang kafir, Pak. Karena mereka itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Setelah orang munafik berada di level paling bawah, atasnya itu orang kafir. Kenapa? Karena mereka ini menyembunyikan keimanannya dalam hatinya, tetapi menampakkan keimanan di hadapan orang lain. Kemudian yang ketiga, musuhnya orang beriman kata Rasulullah itu adalah kufar yufatilunahum, yaitu orang kafir yang terus memerangi. Contoh seperti di Palestina, ya, selalu diperangi terus. Padahal kita yang sudah berusaha membantu mereka, begitu bantuan sampai sana ditolak, kadang-kadang dihancurkan dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka ingin memadamkan cahayanya Allah di muka bumi ini, Pak. Makanya kalau ada suatu agama
yang selalu diperangi, dimusuhi, dan agama itu bukan Islam, ya, pasti agama itu sudah punah. Kalau kita melihat sejarah, ya, dari Nabi, dari zaman Nabi ke Nabi sampai terakhir Nabi Muhammad, agama Islam itu selalu diperangi, selalu dimusuhi. Tetapi karena Islam itu mengandung kebenaran, maka agama Islam itu tidak punah. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, musuh dari orang yang beriman adalah al-awa tunazi'uhum, yaitu hawa nafsu yang senantiasa merongrong, Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita ini secara pribadi ingin taat, ingin benar, kadang-kadang hawa nafsu kita itu selalu membelokkan niat kita. Pengennya kita itu menghindari dosa, pas ternyata sendirian, tidak ada yang nemani, kita diam-diam melakukan perbuatan dosa. Seakan-akan indikator kita taat itu kalau ada temannya. Padahal ketaatan itu walaupun kita itu sendirian, tidak ada manusia yang melihat kita, tetapi kita harus yakin di situ ada zat yang senantiasa memantau kita dan merasa diri kita itu terpantau dengan kehadiran Allah. Nah, hawa nafsu yang bertengger di hati itu tentu bertujuan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima kata Rasulullah, as-sayatin tudhulihum, yaitu setan yang menyesatkan. Inilah musuh orang yang beriman. Makanya dalam sebuah kisah itu Imam Ahmad, seorang ulama murid dari Imam Syafi'i, ketika beliau itu sakit, mengigau, ngelindur, waktu itu kebetulan ditunggui anaknya. Kebetulan ditunggui sama anaknya. Lalu Imam Ahmad mengatakan pergi. Tentunya anaknya yang menunggui ayahnya yang sedang sakit ini bertanya-tanya, kenapa aku kok disuruh pergi? Lalu ketika Imam Ahmad ini sudah bangun, sudah tersadar dari mengigaunya, lalu sang anak bertanya, wahai ayah, kenapa engkau ketika tidur mengigau sampai mengatakan pergi? Apakah engkau tidak ingin mengharapkan kehadiranku? Dan ternyata Imam Ahmad mengatakan, aku mengusir setan yang berada di sebelah kanan dan kiriku. Karena setan itu berusaha membelokkan hatiku. Setan itu mengatakan, wahai Ahmad, engkau adalah ulama besar. Engkau adalah seorang yang alim. Engkau adalah orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis. Engkau pasti mempunyai derajat yang mulia di hadapan manusia. Nah, setan ini menggoda aku, kata Imam Ahmad. Sehingga akhirnya aku berusaha untuk mengusir mereka, untuk pergi dari hadapanku. Inilah ma'asyiral muslimin, setan itu selalu berusaha mencari celah agar senantiasa menggoda manusia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, musuh dari Nabi Ibrahim yang pertama ini adalah bapaknya sendiri yang bernama Azar. Oleh karena itu salah satu faedah, salah satu manfaat yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim adalah bahwasannya Nabi Ibrahim itu telah lulus ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ujian itu secara nalar tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia untuk mengikulnya. Jangankan Nabi Ibrahim, kita pikul saja ujian itu kita mungkin belum tentu dapat menanggungnya, Pak. Hal ini tujuannya adalah untuk mengetahui sebesar mana cinta Nabi Ibrahim kepada dirinya atau cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim itu pernah dalam sebuah riwayat, ya, dalam buku atau kitab yang berjudul Risalah Kurban, yang dikarang oleh Latif Rusdi, disebutkan ada sebuah ungkapan ketika Nabi Ibrahim sudah lama mendambakan kehadiran seorang putra, dia mengatakan, jika Allah menghendaki aku
untuk memiliki seorang keturunan berupa anak yang soleh, apabila Allah mengambilnya, aku rela untuk menyerahkannya kepada Allah. Mungkin karena kalimat inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, sehingga putra satu-satunya yang sudah dinanti-nanti selama bertahun-tahun, ketika putra itu sudah memasuki usia balik, akhirnya diuji oleh Allah untuk disembelih. Rupanya ujian ini untuk mengetes bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keluarganya, atau lebih besar mana cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Nabi Ibrahim lebih mementingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim pun mendapatkan gelar Khalilullah sebagai kekasih Allah. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini yang dinamakan dengan kekuatan cinta, Pak. Karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai bentuk perwujudan penghambaan diri kita kepada Allah. Sehingga dalam hal ini junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menetapkan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad, beliau mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu. Aku memohon cintamu ya Allah. Aku juga memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku juga memohon dapat melaksanakan amal ibadah yang engkau cintai, di mana amal ibadah itu bisa mendekatkan diriku dengan cintamu. Nah, tentunya ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini sebagai bentuk mengikuti keteladanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping Nabi Muhammad SAW mengajarkan cinta, beliau juga mengajarkan kepada kita tentang khauf, yaitu tentang sikap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada roja, yaitu mengharapkan atas cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat dalam kitab sirah itu, Pak, dalam kitab sirah, kitab-kitab sejarah, banyak sekali diceritakan bagaimana para sahabat itu ketika mereka itu sudah menemukan cintanya kepada Allah, maka mereka akan memberikan rasa cinta itu secara totalitas. Seperti contoh, Pak, ya, kisah tentang Ummu Khonsa. Ummu Khonsa itu dulu adalah wanita yang dari kalangan wanita kafir. Suatu ketika Ummu Khonsa ini bersedih ya, sampai berbulan-bulan, bahkan saking sedihnya dia itu sampai bergulung-gulung karena apa? Saudara tirinya berperang bersama kaum muslimin meninggal dunia. Bayangkan cuman saudara tirinya aja. Ummu Khonsa ini bergulung-gulung, berguling-guling, meratapi kesedihan ditinggal oleh saudara tirinya yang kafir waktu itu berperang bersama kaum muslimin. Tetapi suatu ketika Ummu Khonsa ini mendapatkan hidayah, Ummu Khonsa ini tumbuh menjadi sosok wanita yang kuat, wanita yang mempunyai tekad luar biasa. Kalau dulunya Ummu Khonsa ketika belum beriman, dia adalah wanita yang ringkih, yang lemah. Tetapi ketika dia ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah, menjadi wanita yang beriman dan mampu menampilkan cintanya kepada Allah, maka Ummu Khonsa berubah menjadi sosok wanita yang tangguh.
Suatu ketika Ummu Khansa di malam hari berpesan kepada 4 putranya, "Wahai putraku keempat-empatnya dari kalian, aku ingin besok kalian semua ikut bersama Rasulullah berperang berjihad di medan perang. Aku tidak ingin di antara kalian pulang. Aku ingin keempat-empatnya dari kalian semua ini syahid, menemui syahid fisabilillah." Dan ketika besok harinya, besok paginya, rupanya Ummu Khansa itu mengulangi lagi perkataannya. Ternyata ucapannya tadi malam itu bukan hanya lip service semata. Dia mengingatkan kembali kepada putranya, "Wahai putraku, ingat ketika nanti kamu berperang bersama Rasulullah, aku ingin kalian semuanya kembali tidak dengan jasad, tetapi kembali dengan nama." Artinya apa? Aku ingin kalian semuanya syahid, tidak ada kembali di hadapanku ini. Lalu kemudian berangkatlah keempat putra dari Ummu Khansa itu, dan di siang harinya Ummu Khansa mendapatkan kabar dari seseorang yang diutus oleh Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa keempat putranya semuanya itu syahid di medan jihad. Lalu Ummu Khansa pun tersenyum dengan terharu, wajah terharu, dia lalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ummu Khansa ini menjadi wanita yang tegar, Pak. Bayangkan dia menjadi seorang janda, punya 4 putra, setelah ditinggal keempat putranya meninggal dalam medan jihad, Ummu Khansa malah bersyukur. Baik, kenapa bentuk kecintaan mereka terhadap Allah itu ditunjukkan dengan benar-benar. Ini ada kisah lagi yang cukup menarik tentang seorang pemuda yang bernama Zaid. Nah, ini juga bercerita tentang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaid ini adalah seorang pemuda miskin, ya. Perawakannya itu kecil, ya. Nggak tinggi lah. Terus wajahnya juga nggak ganteng, ya. Pokoknya nggak ganteng lah. Terus kulitnya juga hitam legam. Dan dia itu ternyata usianya sudah lebih dari 30 tahun menurut riwayat itu. Lalu kemudian Rasulullah pun bertanya, "Wahai Zaid, kenapa kamu kok belum menikah?" Lalu Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seorang gadis yang mau sama saya, sedangkan keadaan saya seperti ini?" Ya memang Zaid itu secara perawakan, secara postur memang pendek, dia juga hitam kulitnya, terus kemudian wajahnya juga tidak ganteng lah. Lalu akhirnya Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada Zaid untuk melamar seorang gadis, di mana gadis itu bernama Zulfa. Dan Zulfa ini seorang gadis putri dari seorang bangsawan di kota Madinah. Lalu kemudian datanglah Zaid ini ke rumahnya bangsawan tersebut, mengutarakan niatnya. Ya, mengutarakan niatnya. Dan tentu saja keluarganya, ya, dan orang tua Zulfa ini termasuk Zulfa sendiri juga menolak lamaran dari Zaid ini. Karena apa? Ya secara materi memang dia kekurangan, bukan karena dia itu miskin, Pak. Hidupnya sendirian, tidak ada keluarga. Juga dia itu juga secara postur juga seperti itu, ya. Akhirnya Zulfa pun menolak karena dianggap miskin dan buruk rupa. Akhirnya apa? Zaid pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu saya akan melaporkan kepada Rasulullah." Mendengar Rasulullah ini, kata-kata Rasulullah, Zulfa langsung tanggap. Maksudnya gimana? Kok kamu menyebut ya Rasulullah? Karena sesungguhnya aku datang ke sini melamar karena aku diperintah oleh Rasulullah.
Ya tentu saja kalau Zaid datang sendiri secara logika dengan keadaan demikian, tentu dia tidak punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Tetapi karena dia merasa diperintah oleh Rasulullah, sehingga akhirnya dia berani datang ke rumah bangsawan untuk melamar anak gadisnya yang cantik rupayan yang bernama Zulfa. Lalu kemudian akhirnya Zulfa pun teringat firman Allah di surat An-Nur ayat 51. Karena Zulfa ini di samping cantik, ya, di samping dia anak bangsawan, dia juga termasuk kaum beriman. Mengerti tentang isi kitabullah. Sehingga dia ketika mendengar kata Rasulullah tadi, bahwasannya itu perintah Rasulullah, akhirnya Zulfa teringat dengan surat An-Nur ayat 51. Yang artinya, saya bacakan artinya. Inna makana, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan mereka lah itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam ayat ini, intinya orang-orang beriman itu, kalau sudah ditetapkan oleh Rasulullah, mereka sami'na wa ato'na. Begitu ketika Zulfa mendengar bahwasannya Zaid ini datang melamar dirinya atas perintah Rasulullah, maka sebagai orang beriman, karena itu adalah keputusan Rasulullah, maka dia harus sami'na wa ato'na. Akhirnya setelah tahu bahwasannya itu atas perintah Rasulullah, akhirnya Zulfa pun yang awalnya menolak lamaran Zaid karena dianggap pemuda miskin dan buruk rupa, akhirnya apa? Zulfa pun menerima lamaran tersebut. Lalu akhirnya dengan riang gembira, Zaid pun berlari mencari di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasul, lamaranku diterima. Gembira, riang gembira. Karena dia akhirnya merasa hidupnya menjadi lebih lengkap, lebih sempurna. Hingga akhirnya apa? Ditetapkanlah tanggal pernikahan. Akhirnya pernikahannya dilakukan di waktu siang hari. Nah, ketika sore harinya atau malam harinya terdengar mobilisasi atau pengumuman kepada seluruh pasukan kaum muslimin, siapapun dia, terutama laki-laki, ada panggilan jihad. Rasulullah SAW melalui sahabat mengumumkan ada panggilan jihad, bahwasannya untuk menegakkan kalimat Allah, kita harus berperang melawan kaum kafirin. Nah, Zaid yang baru saja menikah tadi, Pak, ya, yang baru saja menikah lebih mengikuti panggilan jihad ini. Padahal ketika dia mau berangkat jihad dilarang, loh Zaid, kamu kan sudah menikah, kamu kan mau bulan madu, menikmati malam pertama. Kenapa kamu kok lebih rela untuk ikut berperang? Lalu Zaid mengatakan, aku lebih rela, aku lebih cinta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan seluruh kenikmatan dunia. Jadi Zaid itu lebih cinta terhadap Allah dan Rasulnya, lebih memilih untuk panggilan jihad itu. Padahal dia itu baru saja menikah dan menikmati bulan madu, tapi dia rela meninggalkan kesenangan itu. Dan akhirnya apa? Zaid pun ikut bergabung di peperangan itu, dan akhirnya Allah pun mentakdirkan Zaid meninggal dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Nah, ketika Zaid ini meninggal dunia, ketika peperangan sudah usai, lalu Rasulullah SAW tampak melihat ada mendung yang menggelayut. Rupanya ruhnya Zaid itu dijemput oleh ribuan bidadari. Bayangkan. Sehingga akhirnya ketika mendengar suaminya meninggal dunia, Zulfa pun menangis dan dia berharap agar senantiasa nanti dapat dipertemukan kembali dengan suaminya di surga. Karena apa? Karena dia merasa iri dengan ribuan bidadari yang telah menyambut arwahnya. Sehingga akhirnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 24. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum
wa aswajukum wa asyratukum wa amwalun iktaraftumuhuma wa tijaratun takshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah kepada bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, dan semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Cinta kepada Allah di mana keteladanan ini diambil oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keteladanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kembali pada kisah Zaid tadi, akhirnya turunlah ayat surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka pun mendapatkan rezeki. Dan akhirnya para sahabat pun ketika mendengar ini, mereka terharu. Terlebih lagi Zulfa, sang istri dari Zaid, ya, yang baru saja ditinggal pergi oleh Zaid. Sehingga akhirnya apa? Dia pun akhirnya berharap di surga nanti bisa bertemu kembali dengan suaminya. Itulah ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Itulah adalah konsep mahabbah, konsep cinta yang diajarkan oleh Nabi kita, di mana memang Nabi kita itu mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana cintanya Nabi Ibrahim itu adalah cinta yang butuh pengorbanan, Pak. Cinta yang membutuhkan pembuktian bahwasanya konsep cinta Allah dan konsep cinta seorang hamba itu berbeda. Kalau konsep seorang hamba kepada sesama hambanya, konsep manusia kepada sesama manusia adalah cenderung untuk melindungi. Tetapi kalau konsep cinta Allah kepada hambanya, maka karena cintanya itu akhirnya Allah pun mengujinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, maka inilah yang menyebabkan kenapa para nabi itu mulia, karena banyak sekali di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu didasarkan karena cinta Allah kepada hambanya. Dan tentunya cinta itu butuh pembuktian, cinta itu butuh pengorbanan. Dan disebutkan ya, dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah riwayat tentang konsep cintanya Allah kepada seorang hamba. Inna asyadan nas bala'an al-anbiya ul-anbiya. Orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu adalah para nabi dan rasul. Inna allaha idha ahaba abdan ibtalahum. Allah itu jika mencintai hambanya, jadi Allah itu kalau cinta kepada hambanya, maka pasti akan mengujinya. Jadi makanya kalau kita ini merasa kok diuji, mungkin dengan ujian berupa musibah, anggap saja kita ini dicintai oleh Allah. Dan ini beda dengan konsep cinta makhluk terhadap makhluk, cenderung melindungi. Kalau cintanya Allah kepada hambanya, maka
mereka akan mengujinya dengan berbagai macam kesulitan, musibah dan sebagainya. Maka kalau seseorang itu ketika diuji, dia tidak ridho, malah Allah memberikan kemurkaan kepada yang bersangkutan. Nah, yang jadi pertanyaan itu begini. Kenapa orang yang dicintai oleh Allah kok malah diuji? Maka jawabannya adalah setidaknya ada beberapa jawaban. Yang pertama, kenapa Allah kalau mencintai seorang hamba kok malah mengujinya? Jawabannya adalah karena sesungguhnya Allah itu pengen orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah itu tidak jatuh dalam kecintaan terhadap dunia. Makanya kalau ada orang yang dicintai oleh Allah itu kok tidak diuji, maka malahan khawatir dia akan menjadi terlena terhadap kehidupan dunia. Karena salah satu orang yang sulit untuk diingatkan itu, di samping orang yang jatuh cinta, maka yang paling sulit diingatkan itu adalah apabila orang itu sudah jatuh cinta terhadap dunia. Makanya kenapa orang munafik, orang kafir itu jarang diuji, Pak? Karena mereka memang tidak dicintai oleh Allah. Makanya para nabi dan rasul itu tadi disebutkan sebagai seorang hamba yang banyak mendapatkan ujian. Makanya para nabi dan rasul itu tidak betah lama-lama hidup di dunia. Mereka itu pengennya cepat-cepat meninggalkan kehidupan dunia ini karena apa? Karena sesungguhnya tempat kembali adalah akhirat. Termasuk Nabi Sulaiman yang dalam kehidupan dunia itu mempunyai banyak kemewahan dunia, sehingga akhirnya apa? Dia merasa dunia itu adalah tempat ujian, maka tempat kembalinya adalah akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumuratal mu'minin rahimakumullah, di dalam surat Al-Ahqaf ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabaru ulul asmi minar rasul wala taj'al jillahum ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min naharim balagh." Fasbir, bersabarlah sebagaimana sabarnya nabi dan para rasul itu. Dan janganlah engkau meminta agar azab itu disegerakan untuk mereka, karena pada hari itu mereka melihat azab yang dijanjikan dan mereka merasa bahwa kehidupan dunia itu sa'atim min naharim balagh, singkat seperti kehidupan di siang hari. Makanya orang-orang seperti golongan Nabi dan Rasul itu melihat kehidupan dunia itu seperti sa'atim min naharim balagh, seperti siang hari yang begitu singkat. Siang hari yang begitu singkat itu, tapi mampu menentukan kondisi kehidupan akhirat yang begitu kekal dan abadi. Jadi kehidupan akhirat kita nanti, Pak, yang begitu lama, begitu kekal selama-lamanya di akhirat, itu ditentukan oleh kehidupan dunia kita. Walaupun dunia itu sifatnya sementara dan sebentar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumuratal mu'minin rahimakumullah, akhirnya karena sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah, perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim itu diuji karena punya Ismail. Ismail itu bentuk representatif kecintaan dia terhadap apa yang dimilikinya. Dan Allah sekali lagi ingin menguji untuk mengetahui bagaimana rasa cinta Nabi Ibrahim terhadap Allah sendiri maupun kepada keluarganya. Dan ternyata Nabi Ibrahim lebih cinta terhadap Allah dibanding cinta kepada keluarganya. Maka begitu juga dengan kita. Kita ini juga punya Ismail, Pak. Kita anggap saja diri kita itu Ibrahim. Kita juga punya Ismail. Ismail itu bisa berupa harta, Ismail itu bisa berupa pangkat dan jabatan, Ismail itu bisa berupa anak istri kita. Dan semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kalau kita sudah punya Ismail dan kita merasa cinta kita lebih condong kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka itu adalah sebaik-baik cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Baiklah jamaah sekalian, karena sudah mendekati waktu Isya, kita akan akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan tema mengambil faedah atau pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini, kita dapat mengambil pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.